Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Lutfia, mahasiswa UT semester 2 Prodi PG PAUD dengan NIM 859888706. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 3 dari ibu tutor kita, yaitu Ibu Widya Masita MPSI pada mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Pada video kali ini saya akan membahas tentang anak dengan gangguan autism. Dan referensi pembahasan kali ini saya ambil dari modul UT kita, yaitu modul penanganan anak berkebutuhan khusus. Autism adalah suatu gangguan perkembangan yang berat sehingga dimasukkan ke dalam kelompok Pervasive Development Disorder atau PDD. Autism ditandai dengan adanya kelainan pada fungsi sosial, bahasa, komunikasi, dan adanya perilaku serta minat yang tidak biasa. Dilansir dalam Mesh and Wolf tahun 2005. Autism juga biasa disebut sebagai Autistic Spectrum Disorder atau ACD, yaitu suatu gangguan yang memiliki variasi bentuk dan tingkat keparahan dalam suatu spektrum mulai dari ringan sampai berat, menurut Nelson dan Israeli tahun 2014. Gejala autism tampil ringan atau mild, sedang atau moderate, hingga parah atau severe, sehingga masyarakat mungkin tidak menyadari seluruh keberadaannya. Parah atau ringannya gangguan autism sering dihubungkan dengan keberfungsian atau perilaku adaptifnya di lingkungan. Anak autism dengan tingkat intelijensi yang rendah, tidak berbicara atau nonverbal, memiliki perilaku menyakiti diri sendiri, serta menunjukkan sangat terbatasnya minat dan rutinitas yang dilakukan, akan digolongkan sebagai low functioning autism. Sementara mereka yang menunjukkan fungsi kognitif dan intelijensi yang tinggi, mampu menggunakan bahasa dan berbicaranya secara efektif, serta menunjukkan kemampuan mengikuti rutinitas yang umum, digolongkan sebagai high functioning autism. Menurut Hogarth tahun 2008. Penyebab autism. Sampai saat ini, penyebab pasti dari gangguan autism masih harus terus diteliti. Menurut Kenner dalam Mesh and Wolf tahun 2005, mengatakan bahwa penyebab utama dari gangguan autism adalah pola asuh orang tua. Ia menyebutnya dengan istilah refrigerator parenting. Istilah ini merujuk pada orang tua yang cerdas dan obsesif dengan gaya pengasuhan yang dingin, kaku, dan bersifat mekanis. Sedangkan menurut Ruther tahun 1999 dalam Mesh and Wolf tahun 2005 adalah salah satu tokoh yang menolak pandangan Kenner tersebut. Ia menyebutkan bahwa gangguan autism bukan merupakan gangguan mental akibat penolakan terhadap kenyataan yang dihadapi, akan tetapi merupakan suatu gangguan perkembangan yang serius yang muncul di awal kehidupan seorang anak akibat terjadinya permasalahan biologis. Selain faktor genetik, para ahli juga percaya bahwa gangguan autism berhubungan erat dengan adanya kerusakan pada otak. Hal ini mendapatkan dukungan karena dilandasi oleh data-data empirik. Menurut Dr. Jiwo Saputro dalam www.jpnn.com, 50% penyandang autism berbasis adanya kelainan fungsi otak. Gangguan komplikasi yang terjadi pada saat pranatal juga diduga dapat mendorong timbulnya gangguan autism pada anak. Menurut Nelson dan Hovanitz tahun 2006 dalam Nelson dan Israel tahun 2014, muncul dugaan yang kontroversial terhadap kasus autism pada anak yang awalnya bisa berbicara tapi kemudian kemampuannya menghilang setelah memperoleh imunisasi MMR. Menurut Kawahima tahun 2000 dan Wakefield tahun 2000 dalam Mesh and Wolf tahun 2005. Karakteristik utama anak dengan gangguan autism. Karakteristik utama yang tampak pada anak dengan gangguan autism meliputi 3 hal, yaitu gangguan interaksi sosial, ketidakmampuan untuk melakukan komunikasi, dan adanya perilaku atau minat yang restriktif repetitif. Dalam Mesh and Wolf tahun 2005, karakteristik utama autism ini biasa disebut sebagai trait of impairment dalam www.autism.org.uk. Karakteristik tambahan anak dengan gangguan autism, selain menunjukkan ketiga karakteristik utama yang telah disebutkan di atas, anak-anak dengan gangguan autism juga menunjukkan karakteristik lain yang mungkin kemunculannya berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu perkembangan terlambat, lebih tertarik pada benda dibandingkan manusia, menyukai rutinitas, permasalahan sensoris, minat spesifik, permasalahan belajar.
Strategi penanganan anak dengan gangguan autism. Saat paling tepat untuk memberikan penanganan pada anak dengan gangguan autism adalah di usia balita. Terapi yang paling sering diberikan pada anak dengan gangguan autism adalah terapi Applied Behavioral Analysis atau ABA, atau metode LOFAS, terapi sensori integritas, dan terapi wicara. Terapi ABA adalah suatu mode modifikasi tingkah laku yang dikembangkan oleh Ivar Lovaas yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan bahasa, sosial, emosional, akademis, dan bantu diri pada anak penyandang autism. Terapi sensori integritas diberikan pada anak penyandang autism didasari kenyataan bahwa perilaku mereka yang bermasalah dikarenakan mengalami kesulitan dalam memproses stimulus sensorik yang kompleks. Pihak yang berperan atau terlibat dalam penanganan anak dengan gangguan autism. Jika melihat bahwa awalnya gangguan autism disangka sebagai gangguan masalah kelainan jiwa yang terjadi pada anak-anak, maka dulunya anak dengan gangguan autism ditangani oleh dokter spesialis jiwa dengan penanganan khas penderita kelainan jiwa saat itu, seperti dirawat di rumah sakit jiwa dan diberikan terapi kejut listrik. Saat ini gangguan autism diyakini sebagai salah satu gangguan perkembangan yang terjadi pada anak, maka anak dengan gangguan autism saat ini ditangani oleh dokter spesialis anak, psikologi anak, dan para terapis anak. Selain itu, orang tua, saudara kandung, pengasuh, dan guru anak di sekolah juga ikut berperan dalam mengembangkan potensi anak dengan gangguan autism. Penanganan anak dengan gangguan autism oleh guru. Biasanya sebelum masuk sekolah, anak-anak dengan gangguan autism sudah mendapatkan penanganan dari beberapa ahli seperti dokter saraf, dokter anak-anak, psikolog anak, terapis wicara, terapis OT, fisioterapis, dan ortopedagog atau guru khusus. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru bila nanti di kelas terdapat 1 atau 2 orang anak autism dengan cara 1. Belajar menyelami emosi anak autism. 2. Harus terus memberi stimulasi. 3. Melatih insting sosial. 4. Mengembangkan potensi anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kita, yaitu anak dengan gangguan autism pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.